Kabupaten Probolinggo merupakan wilayah di kawasan Tapal Kuda, Jawa Timur. Dengan dianugerahi keindahan alam yang menawan, mulai keindahan kawasan pegunungan hingga pesisir lautan, potensi wisatanya tak pernah habis untuk dibicarakan. Dengan kondisi geografis Kabupaten Probolinggo yang diapit dua gunung dan lautan, diperlukan infrastruktur yang menunjang untuk menggerakkan roda ekonomi dan kenyamanan warga. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten Probolinggo hadir untuk menjawabnya. Dinas PUPR merupakan ujung tombak dalam pembangunan infrastruktur serta penataan kota menuju Kabupaten Probolinggo yang maju dan modern. Dinas PUPR didukung tenaga-tenaga profesional yang terus dievaluasi kinerjanya. Jumlah sumber daya manusia di Dinas PUPR total mencapai 247 orang, terdiri dari 110 pegawai negeri sipil, 53 pegawai non-PNS, serta 84 tenaga harian lepas atau THL. Pejabat eselon 2 1 orang, pejabat eselon 3 3 orang, pejabat eselon 4 3 orang, serta fungsional sebanyak 13 orang. Dinas PUPR juga didukung peralatan yang modern untuk menunjang pembangunan infrastruktur dan kebutuhan lainnya. Untuk mempermudah kinerjanya, Dinas PUPR memiliki kesekretariatan 4 bidang dan unit pelaksana teknis. Kesekretariatan merupakan dapur Dinas PUPR mengatur segala hal di internal Dinas PUPR. Kesekretariatan memiliki tugas membantu kepala dinas melaksanakan urusan penyusunan rencana program, pembinaan organisasi dan tata laksana, serta memberikan pelayanan teknis di bidang umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan. Beberapa rencana kerja kegiatan dan subkegiatan kesekretariatan diantaranya kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, kegiatan administrasi umum perangkat daerah, kegiatan pengadaan barang milik daerah, penunjang urusan pemerintah daerah, kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, serta kegiatan pemeliharaan barang milik daerah. Tugas dan fungsi sekretariat berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 adalah membantu Kepala Dinas dalam urusan penyusunan rencana program, organisasi, dan tata laksana, serta memberikan penyusunan teknis di bidang umum, kepegawaian, keuangan, serta perencanaan. Adapun fungsinya adalah pelaksanaan penyusunan rencana program, organisasi, dan tata laksana, penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian. Ketiga adalah pembinaan organisasi, pengawasan, administrasi keuangan, barang milik daerah di Dinas Penataan Umum dan Penataan Ruang. Yang keempat adalah pengorganisasian pengumpulan data, penyusunan rencana program. Yang kelima adalah penyiapan bahan dalam rangka penyusunan program dan pertanggungjawaban. Yang keenam adalah penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi standar atau SOP. Yang ketujuh adalah pengkoordinasian penyusunan perundang-undangan, dalam hal ini peraturan daerah. Yang kedelapan adalah pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas. Bidang Bina Marga, akses transportasi yang memadai jadi salah satu penggerak roda ekonomi.
Lantaran itu, dibutuhkan kondisi jalan dan jembatan yang memadai. Bidang Bina Marga pun berupaya terus mewujudkannya. Bidang Bina Marga bertanggung jawab langsung terhadap kondisi jalan dan jembatan di Kabupaten Probolinggo. Mulai pembangunan, peningkatan, hingga pemeliharaannya. Panjang jalan di Kabupaten Probolinggo mencapai 785,819 km. Pembangunan jalan yang terus digencarkan tiap tahun mulai menunjukkan hasil yang baik. Kondisi jalan mantap mencapai 83,58%. Sementara kondisi jalan dengan kondisi baik mencapai 484,636 km. Jalan dengan kondisi sedang mencapai 172,187 km. Jalan dengan kondisi rusak mencapai 106,603 km. Serta jalan kondisi rusak berat mencapai 22,393 km. Jalan yang sudah di hotmix mencapai 629,58 km. Jalan di Lapen mencapai 26,88 km. Di Beton mencapai 68,483 km. Jalan Makadam mencapai 62,190 km. Ruas jalan masih tanah sudah tidak ada. Pembangunan jalan di Kabupaten Probolinggo tak hanya mengandalkan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, namun sejak beberapa tahun terakhir juga dapat kucuran dana alokasi umum proyek Provincial Road Improvement and Maintenance atau proyek PRIM. Anggaran itu dimanfaatkan untuk pembangunan jalan koridor kawasan strategis pariwisata nasional. Sementara jumlah jembatan di Kabupaten Probolinggo tercatat mencapai 234 unit. Jembatan-jembatan itu menghubungkan sejumlah wilayah dan memperlancar akses warga, hingga kian menggeliatkan sektor ekonomi. Berikut data kondisi jembatan di Kabupaten Probolinggo. Tugas kami bidang Bina Marga merumuskan, melaksanakan kebijakan teknis survei, investigasi, desain, pembangunan, peningkatan, serta pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan di Kabupaten Probolinggo. Ruang lingkup kegiatan kami yaitu yang pertama pembangunan jalan, pembuatan atau pembukaan jalan baru sesuai dengan kebutuhan lalu lintas yang diperkirakan dan mengacu pada standar teknis jalan dengan umur rencana minimal 10 tahun. Kemudian peningkatan jalan, meningkatkan kemampuan ruas-ruas jalan dalam kondisi tidak mantap atau kritis agar ruas jalan tersebut dalam kondisi mantap sesuai dengan umur rencana. Selanjutnya rekonstruksi atau rehabilitasi, penanganan struktur untuk meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana. Selanjutnya pemeliharaan berkala, penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang lebih luas dan setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi jalan dapat dikembalikan pada kondisi mantap sesuai dengan rencana. Bidang sumber daya air. Potensi air yang melimpah perlu dijaga dan dimanfaatkan dengan baik. Bidang sumber daya air memiliki fungsi pembangunan dan pengendalian sumber daya air.
operasi, pemeliharaan, dan pengembangan irigasi, serta mengelola air baku dan bina manfaat. Untuk menjamin ketersediaan air irigasi pada 289 daerah irigasi dan 18.964 hektar sawah yang menjadi kewenangan Kabupaten Probolinggo direpresentasikan dalam beberapa bentuk kegiatan infrastruktur, meliputi rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan, hingga rehabilitasi bendung pengendali banjir. Sementara kegiatan non-infrastruktur meliputi pembinaan dan pemberdayaan pengelolaan SDA, serta sinkronisasi peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan SDA. Saat ini, Kabupaten Probolinggo memiliki jaringan irigasi sepanjang 255 km. 103 km atau 40% diantaranya dalam kondisi baik dan optimal. Infrastruktur irigasi di Kabupaten Probolinggo sendiri mencakup 136 bendung, 170 bangunan pengambilan bebas, dan 328 bangunan ukur dalam kondisi baik. Selain itu, juga memiliki 227 bangunan bagi bangunan sadap dan bangunan bagi sadap, serta 135 bangunan pelengkap irigasi lainnya. Bidang sumber daya air sesuai Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 mempunyai tugas pokok melaksanakan pembangunan dan pengendalian sumber daya air, operasi, pemeliharaan dan pengembangan irigasi, air baku dan bina manfaat. Dan amanat tersebut diaktualisasikan melalui program pengendalian sumber daya air yang perwujudannya dicapai melalui kegiatan pengelolaan sumber daya air dan pengaman pantai, serta pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder. Untuk menjamin ketersediaan air irigasi pada 289 daerah irigasi dan 18.964 hektar sawah yang menjadi kewenangan Kabupaten Probolinggo direpresentasikan dalam bentuk subkegiatan infrastruktur, yaitu antara lain rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan, rehabilitasi pintu air dan bendung pengendali banjir. Dan subkegiatan non-infrastruktur meliputi antara lain pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan sumber daya air, serta koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air. Saat ini, di Kabupaten Probolinggo terdapat infrastruktur irigasi antara lain 136 buah bendung, 170 buah bangunan pengambilan bebas, dan 328 bangunan ukur yang berada dalam kondisi baik. Selain itu, juga memiliki 227 bangunan bagi bangunan sadap dan bangunan bagi sadap, dan 135 bangunan pelengkap irigasi lainnya. Bidang penataan ruang. Pembangunan daerah harus dilakukan secara terukur dan terarah. Untuk menjadi daerah yang maju, diperlukan perencanaan pembangunan dan tata kota yang telah didesain. Hal itu jadi perhatian bidang penataan ruang. Lingkup kerja bidang penataan ruang secara keseluruhan meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, dan pengendalian tata ruang. Perencanaan tata ruang merupakan upaya yang dilakukan untuk menata ruang geografis terkait bidang ekonomi, sosial maupun budayanya, sesuai potensi kondisi di daerah. Diperlukan perencanaan yang matang dan terukur, sehingga bisa memanfaatkan potensi daerah yang ada. Pemanfaatan tata ruang merupakan upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan perencanaan tata ruang. Untuk pengendalian tata ruang merupakan penilaian yang terukur atas perencanaan dan pemanfaatan tata ruang.
Bila di lapangan, kondisinya didapati tak seperti perencanaan, maka dilakukan evaluasi. Hasil pengendalian tata ruang juga jadi rekomendasi untuk perencanaan ke depan. Tahun 2022 ini, Dinas PUPR mengerucutkan rencana detail tata ruang ke RDTR wilayah perencanaan. Ada 7 kecamatan yang jadi targetnya, yakni Kecamatan Tongas, Sumberasi, Dringu, Gending, Pajarakan, Kraksan, dan Kecamatan Paiton. Bidang penataan ruang merupakan bidang di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang di Kabupaten Probolinggo. Tugas dari bidang penataan ruang adalah menyelenggarakan penataan ruang berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Ada aturan teknis yang kita gunakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan ruang di daerah. Ada 3 elemen utama dalam penataan ruang. Yang pertama adalah perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, dan pengendalian tata ruang. Perencanaan tata ruang, bagaimana kita mewujudkan perencanaan yang berkualitas dari berbagai sumber, dari berbagai stakeholder yang mewadai dalam tata ruang sehingga bisa digunakan oleh semua, mulai tahap persiapan sekaligus sampai pengesahan sehingga bisa digunakan oleh semuanya. Tahap pemanfaatan rencana tata ruang, bagaimana dari yang kita rencanakan tersebut bisa digunakan oleh semuanya, dan ini merupakan izin pemanfaatan ruang. Ini merupakan pelayanan kami di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Selanjutnya adalah pengendalian pemanfaatan ruang. Bagaimana dari perencanaan dan pemanfaatan itu dinilai apakah yang dimanfaatkan sesuai dengan rencana tata ruang. Hasil dari semuanya itu merupakan tiket untuk perencanaan nantinya. Semoga dari semuanya ini, perencanaan tata ruang yang aman dari bencana, nyaman, produktivitas, dan berkelanjutan. Terima kasih. Bidang jasa konstruksi dan peralatan. Semua proses konstruksi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Probolinggo dilakukan dengan andal dan juga profesional. Sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku. Bidang jasa konstruksi akan selalu melakukan pembinaan pada para pelaku jasa konstruksi, juga melakukan evaluasi pada para pelaku usaha dan pekerja konstruksi, demi terjaminnya mutu pembangunan konstruksi infrastruktur di Kabupaten Probolinggo. Tak hanya fokus pada sumber daya manusia, Dinas PUPR juga didukung peralatan berat yang modern dan dirawat dengan baik. Alat berat itu disiagakan selama 24 jam. PUPR siap. Hal tersebut untuk mengantisipasi potensi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Begitu diperlukan, tim reaksi cepat bakal langsung bergerak, membantu mengatasi dampak bencana, mulai evakuasi material tanah longsor, banjir, dampak puting beliung, dan lainnya. Armada alat berat juga bisa dirasakan oleh warga atau pelaku jasa konstruksi yang membutuhkan. Sebab, alat berat yang tersedia juga disewakan untuk menunjang kebutuhan warga dan pelaku jasa konstruksi. Koleksi alat berat Dinas PUPR juga cukup lengkap dengan spesifikasi yang memadai dan tangguh. Mulai mesin gilas yang tersedia berbagai jenis, eskavator, dump truck trailer, hingga mini trailer. Bidang jasa konstruksi dan peralatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo
mempunyai tugas pokok dan fungsi, antara lain yang pertama adalah pemberdayaan masyarakat jasa konstruksi, yang kedua adalah pembinaan masyarakat jasa konstruksi, dan ketiga pengawasan manajemen jasa konstruksi beserta K3. Salah satu tugas pokok fungsi yang lain adalah menyediakan peralatan untuk siap siaga bencana selama 24 jam dan menyewakan peralatan untuk kerja jasa konstruksi yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo dan sekitarnya. Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Sumber Daya Air. Selain bidang-bidang dan kesekretariatan, Dinas PUPR juga memiliki unit pelaksana teknis jalan dan sumber daya air atau disebut UPT. UPT merupakan salah satu ujung tombak PUPR dalam pelayanan pada masyarakat terkait kondisi jalan kabupaten, mulai perbaikan lingkup kecil hingga pemeliharaan jalan lingkup kecil. UPT juga mengcover terkait pelayanan sumber daya air untuk lingkup kecil. UPT bekerja bukan di bawah naungan bidang, tapi langsung dari instruksi kepala dinas. Dalam tugasnya, UPT memiliki 7 koordinator wilayah yang mencakup semua daerah di Kabupaten Probolinggo. Lingkup kerja Korwil ini juga fokus pada penanganan jalan dan sumber daya air. Meliputi Korwil Sumber Asih yang mengcover wilayah paling barat Kabupaten, memiliki kewenangan pengurusan jaringan irigasi sebesar 3.214 hektar serta ruas jalan sepanjang 202,847 km. Korwil Probolinggo memiliki kewenangan pengurusan jaringan irigasi sebesar 3.250 hektar serta panjang jalan mencapai 179,787. Untuk Korwil Sebaung mencakup pengurusan jaringan irigasi sebesar 812 hektar dan panjang jalan sepanjang 72,2 km. Korwil Pekalen memiliki pengurusan jaringan irigasi 1068 hektar dan panjang jalan mencapai 114,45 km. Selanjutnya ada Korwil Krejengan yang memiliki 4.678 hektar jaringan irigasi dan panjang jalan mencapai 104,825 hektar. Adapun Korwil Besut memiliki kewenangan 2.189 hektar jaringan irigasi dan panjang jalan mencapai 54,7 km. Serta ada Korwil Paiton yang memiliki kewenangan 3.214 hektar jaringan irigasi dan panjang jalan mencapai 57 km. UPT atau unit pelaksana teknis untuk yang di PUPR itu merupakan bagian terpenting kita. Jadi UPT kita yang biasa disebut dengan UPT Jalan dan Sumber Daya Air. Kita dalam rangka pelayanan pada masyarakat ini di UPT sendiri itu terbagi dari 7 wilayah atau kalau kita sebut itu 7 korwil. 7 korwil itu mulai dari ujung timur yaitu Korwil Paiton, Korwil Besuk, Korwil Pekalen, Korwil Sebaung, dan Korwil Probolinggo yang terletak di kota ya di daerah Wirobora, dan juga yang wilayah barat yaitu Korwil Sumber Asih. Dan itu meliputi 24 kecamatan. Jadi masing-masing wilayah itu ada 2 atau 3 kecamatan yang mereka tanggung jawab. Jadi dan juga di situ dan di masing-masing korwil itu ada yang namanya juru atau dan juga PPA itu petugas pembuka air, dan juga untuk teman-teman petugas jalan. Dan di UPT sendiri salah satu tupoksi yang terpenting itu yang utamanya kita pelayanan pada masyarakat
untuk yang di bidang jalan, yaitu kita seperti halnya tambal sulam semacam ini, tambal sulam istilahnya itu kecil-kecil, tapi kalau sudah yang besar itu yang panjang itu sudah ranahnya bidang. Tapi ya kalau yang kecil-kecil gini kita itu masih ranahnya UPT. Itu salah satu jalan. Dan juga untuk babatan rumput, pembersihan di pinggir-pinggir jalan atau drainase, perbaikan drainase, pembersihan drainase itu masih wilayah UPT. Untuk yang bagian jalan. Kalau yang bagian SDA itu atau sumber daya airnya itu adalah perbaikan saluran-saluran air atau bagaimana kita itu dan juga memberikan pelayanan terhadap HIPA atau petani langsung yang berhubungan dengan air. Dan di Korwil sendiri, masing-masing Korwil ada 7 Korwil. Di situ ada Bapak yang dipimpin oleh Bapak Korwil. Jadi Bapak Korwil koordinator wilayah, dan di situ juga ada Bapak Juru, ada Bapak PPA, dan juga ada petugas jalan. Dan kita juga di situ salah satu tupoksinya juga berkenaan dengan masalah banjiran, masalah longsor seperti halnya terjadi yang di Bromo, terjadi yang di Teres. Itu kalau longsoran itu kalau skala kecil kita masih mampu dengan manual dengan teman-teman kita yang di lapangan. Tapi kalau sudah skala besar biasanya kita langsung koordinasi dengan teman-teman bidang yaitu Jakon, jasa konstruksi, kita mendatangkan alat berat, dan mungkin kita juga koordinasi dengan dinas lain, dalam hal ini adalah BPBD. Jadi itu salah satu tupoksi pekerjaan dari kita. Sekali lagi UPT unit pelaksana teknis PUPR yaitu UPT Jalan dan Sumber Daya Air merupakan ujung tombak dinas PUPR untuk dalam rangka pelayanan pada masyarakat. Begitu, terima kasih. Semua elemen di Dinas PUPR itu bekerja dengan harmoni, saling melengkapi untuk memberi pelayanan terbaik pada masyarakat. Di bawah komando Kepala Dinas, bekerja by design. Pembangunan infrastruktur yang terarah dan berkelanjutan bisa mendukung kesejahteraan masyarakat Probolinggo menuju kemandirian sosial. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo sebagai salah satu dinas teknis di jajaran pemerintah Kabupaten Probolinggo yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Dinas PUPR memiliki misi mempercepat pembangunan sarana dan prasarana kebinamargaan serta sumber daya air melalui pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan serta optimalisasi pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Selain itu, dengan mempercepat pembangunan yang berkualitas, terarah, berkelanjutan melalui peningkatan profesionalitas jasa konstruksi dan pengelolaan tata ruang. Di samping itu, Dinas PUPR juga memiliki sejumlah fungsi, yakni perumusan perencanaan teknis operasional, pembangunan sarana dan prasarana di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tata ruang, pengawasan bangunan, bina marga, perumahan, kawasan industri ataupun kawasan bisnis lainnya. Selanjutnya, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, serta pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya. Dengan manajemen profesionalitas dan peralatan yang modern, kami bertekad untuk memberikan pelayanan terbaik
bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo di bidang pekerjaan umum dan penataan lingkungan. Moto kami dalam bekerja Dinas PUPR, bekerja keras, bergerak cepat, dan bertindak cepat. Dinas PUPR sigap membangun Kabupaten Probolinggo. Semua untuk warga Kabupaten Probolinggo. Sejumlah program yang ada di Dinas PUPR terus dievaluasi secara berkesinambungan agar ke depan bisa memberi pelayanan yang lebih baik lagi. Dengan semangat terus membangun, Dinas PUPR sigap membangun Kabupaten Probolinggo.